Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Izinkan saya memperkenalkan diri bagi yang belum kenal, nama saya Daniel Indrajaya. Saya adalah brother-in-law dari Jason, Pastor Jason. Dan saya selama sebulan terakhir sudah berlibur di Indonesia. Saya bersuka cita sekali bisa menghabiskan waktu bersama Jason dan juga my mother-in-law dan keluarga di sini. Dan saya di tahun yang baru ini membuat satu resolusi. Saya percaya mungkin ada beberapa di antara saudara juga yang membuat resolusi tahun baru. Dan resolusi tahun baru saya adalah ingin hidup lebih sehat, saudara-saudara. Saya ingin belajar untuk bisa mencintai Tuhan saya bukan saja dengan roh saya, bukan saja dengan pikiran, tapi dengan setiap kekuatan saya juga. Karena itu saya mencoba untuk lebih makan sehat, lebih bergerak dan lain sebagainya. Di tahun yang baru tanggal 2 Januari saya di Purwokerto bersama-sama dengan Jason and my wife and my son. Saya tanggal 2 Januari hiking dari Purwokerto menuju ke Baturaden. Kira-kira 13 km jaraknya. Dan ini belum, sorry. Oke, kira-kira 13 km jaraknya. Saya ada foto, saya bersama Jason kita jalan dan sempat berhenti di warung kopi di pinggir jalan karena kecapean saudara-saudara. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Kemudian itu tanggal 2, tanggal 3-nya saya hiking dari sekolah Alkitab di Ketenger menuju ke satu aliran belerang yang sangat indah sekali. Dan saya ada videonya yang saya ingin tunjukkan kepada. Mudah-mudahan ini memberi motivasi bagi Bapak Ibu saudara-saudara semua juga untuk lebih mau bergerak di tahun yang baru ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Komputer saya dihack sama Jason untuk diri. Luar biasa indah ya alam Indonesia ternyata saudara-saudara. Banyak orang cuma tahu Bali, Lombok, ternyata Purwokerto juga sangat indah, luar biasa sekali. Dan mungkin nanti kalau saya pensiun saya mau tinggal di Purwokerto saudara-saudara. Baik, hari ini saya akan membawakan sebuah
beri judul The Power of a Story. Saya ingin membawa sebuah, mungkin bukan khotbah, lebih ke sharing. Topik yang saya beri judul The Power of a Story. Specifically the power of your story. Cerita hidupmu. Hari ini, di bulan ini khususnya di The City Light kita sedang fokus kepada self growth, bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai pengikut-pengikut Kristus, dan saya percaya hari ini apa yang bisa kita pelajari bersama-sama mudah-mudahan akan menolong saudara-saudara di tahun yang baru ini dan juga selanjutnya untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik, keputusan-keputusan yang lebih benar, sehingga akan lebih sedikit penyesalan di dalam hidupmu, dan lebih banyak ucapan syukur, dan lebih banyak keputusan yang bisa membangun bukan saja hidupmu, tapi hidup orang lain juga. Saudara-saudara, ada satu hal yang kita semua have in common. Saya tidak terlalu kenal Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, tapi satu hal yang saya tahu pasti, kita semua suka sekali pada story atau cerita, benar gak? Kita suka cerita, saudara-saudara, baik itu cerita novel, ataupun buku, ataupun film, ataupun drakor. Siapa yang suka drakor di sini? Angkat tangan. Istri saya hobi drakor. Kalau nonton bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, saudara-saudara ya. Karena itu memang pintar sekali, dia mengatur ceritanya sedemikian rupa, sehingga saudara gak bisa tuh cuma nonton satu episode, harus menonton episode-episode selanjutnya. Nah, kita semua suka cerita. Waktu papa saya masih hidup, dia bercerita pengalaman hidupnya. Bagaimana dia hidup susah. Papanya meninggal saat masih kecil. Sehingga dia harus bekerja keras menghidupi adik-adik. Apapun dia kerjakan, saudara-saudara. Jadi pernah jadi connect truck. Pernah jadi kuli di stasiun Beos di kota. Dia pernah bekerja sebagai salesman, door to door. Apapun dia kerjakan. Dan saya senang sekali mendengar cerita papa saya. Karena cerita papa saya itu sangat membangun saya. Membuat saya menjadi resilient. Saya menjadi tough juga. Karena dia juga memiliki kehidupan yang tough. Nah, kita semua suka mendengar cerita. Cerita kita diri sendiri, cerita orang lain, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang sering kali kita tidak sadar, saudara-saudara, bahwa setiap hari sebenarnya kita sedang menulis cerita. Sebenarnya setiap hari kita sedang menulis cerita dalam kehidupan ini. Kita memang tidak memikirkan hidup yang kita jalani hari ini sebagai sebuah cerita. Kenapa? Karena cerita itu di masa lalu, benar gak? Kalau kita ditanya orang bagaimana kamu, di mana kamu sekolah, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan cerita. Cerita di mana saudara sekolah dulu, cerita di mana saudara bekerja dahulu. Tapi pada saat kita sedang menjalani hidup hari ini, kita tidak melihatnya sebagai sebuah cerita. Padahal apa yang kita jalani hari ini di masa depan akan menjadi bagian cerita kehidupan kita. Benar gak saudara-saudara? Saudara akan cerita nanti ke anak saudara, ke cucu saudara di tahun 2023. Papa waktu itu baru umur 28 tahun. Papa memutuskan untuk mengambil pekerjaan di Jakarta dan lain sebagainya. Apa yang kita jalani hari ini adalah cerita yang akan kita ceritakan di hari kemudian nanti. Jadi setiap hari kita sedang menulis cerita. Dan saya ingin memberi sebuah tips kepada saudara-saudara pagi hari ini. Pada saat engkau membuat keputusan yang penting, saudara harus press the pause button. Ya, jangan langsung ambil keputusan dengan segera, tapi saudara berhenti dan saudara tanya dulu, cerita seperti apa yang ingin saya ceritakan nanti? Cerita seperti apa yang ingin saya ceritakan nanti? Saya kasih contoh. Misalnya saudara disuruh berbohong oleh bos saudara kepada seorang klien. Tapi kemudian klien itu mengetahui saudara dia dibohongi. Lalu dia marah kepada saudara, dia marah kepada bos saudara, dan saudara akhirnya dipecat karena bos saudara ingin menyalahkan kesalahannya meskipun dia yang perintahkan kepada saudara. Saudara kehilangan pekerjaan. Itu satu cerita. Atau cerita kedua bisa jadi cerita hidup saudara seperti ini. Saudara disuruh bohong sama bos, lalu saudara menolak. Saudara berkata, aku tidak bisa berbohong, tidak sesuai dengan integritas hidupku. Lalu karena saudara nggak nurut perintah bos, saudara juga dipecat. Nah dua-duanya saudara dipecat, benar gak? Opsi 1, opsi 2 sama-sama berakhir dengan saudara dipecat. Tapi pertanyaannya adalah cerita apa
yang saudara nanti mau ceritakan kepada anak-anakmu, kepada cucumu. Saudara bisa bercerita seperti ini. Dulu papa pernah disuruh oleh bos berbohong kepada seorang klien. Kliennya tahu, dia marah-marah. Lalu bos papa pura-pura bego, papa dipecat. Apakah itu cerita yang saudara ingin kerjakan? Atau saudara ingin bercerita seperti ini. Dulu papa disuruh bohong oleh bos, papa menolak dan papa dipecat, kehilangan pekerjaan sehingga papa harus cari pekerjaan baru. Tapi menurut papa itu keputusan yang baik karena papa tidak bisa hidup dengan berbohong. Apakah itu yang ingin saudara jadikan menjadi cerita hidupmu? Kalau kita mau gali lebih dalam lagi, mungkin saudara bisa bertanya seperti ini. Apakah saya akan malu atau bangga kalau orang lain tahu bagian dari cerita hidup saya yang satu ini? Pada saat saudara bercerita kepada teman-teman, kepada anak, kepada cucu nanti, apakah saudara akan skip bagian-bagian dari hidupmu karena engkau terlalu malu untuk menceritakan kejadian-kejadian itu? Sekali lagi ingin saya katakan kepada saudara bahwa setiap keputusan yang kita ambil sekarang itu akan menjadi bagian dari cerita hidup kita. Setiap keputusan yang saya ambil sekarang, yang Anda ambil sekarang, itu nanti akan menjadi bagian cerita hidup kita semua. Karena itu penting bagi kita untuk memencet itu pause button dan bertanya terlebih dahulu, cerita apa yang ingin saya ceritakan. Tapi ini sulit sekali untuk kita lakukan. Karena tantangan hidup kita, saudara-saudara, adalah seperti ini. Tantangan kita adalah seringkali pada saat kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, khususnya keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan penting. Seringkali kita mengambil keputusan-keputusan tersebut dengan emosi dan tekanan pada saat itu. Bahkan saya akan katakan seperti ini. Hampir tidak pernah kita mengambil keputusan tanpa emosi. Benar gak? Seringkali setiap keputusan yang kita ambil itu penuh dengan emosi. Dan sales people tahu hal ini. Ya, kalau saudara pergi ke dealer mobil atau masuk ke toko, sales akan mencoba menjual kepada saudara pada saat itu juga. Karena saat itu juga saudara udah pegang barangnya, tasnya udah dipegang, sepatunya udah dilihat, saudara udah emosi pada saat itu, kepengen. Kalau saudara keluar, saudara mungkin akan hilang emosinya dan saudara tidak akan beli. Karena itu sales yang bagus akan mencoba menjual kepada saudara saat itu juga. Ya, saudara mau beli mobil baru, saudara mau beli mengambil investasi baru. Sering kali itu dibuat dengan emosi yang besar. Tapi ini bahayanya saudara-saudara. Kalau saudara pikirkan kembali keputusan-keputusan yang kau ambil di masa yang lalu, mungkin saya bisa tebak seperti ini. Terburuk Anda, keputusan terburuk Anda buat karena Anda terbakar dengan emosi pada saat itu. Benar gak saudara-saudara? Some of our worst decisions are the decisions that we made with a lot of emotion. Saudara tergoda dengan seorang di kantor karena saudara sedang memiliki perseteruan dengan suami di rumah, dengan istri di rumah. Lalu seakan-akan orang di kantor itu mengerti apa pergumulan pernikahanmu. Lalu dia juga mempunyai pergumulan pernikahan yang sama. Sama-sama saling curhat saudara-saudara. Lalu saudara terbawa oleh emosi pada saat itu. Memutuskan untuk berselingkuh. Tapi yang menjadi korban adalah suami saudara, istri saudara, dan anak-anak saudara. Psikolog menyebut ini sebagai vokalisme. Di mana kita begitu fokus kepada satu hal, kita mengabaikan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Saudara harus berhati-hati terhadap salesman yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, kita punya salesman yang berbicara keras, ingin menjual ide dalam hidup kita. Dan biasanya kalau ide bagus kita nggak perlu convincing. Kalau itu ide yang baik, kita perlu argue dengan diri kita sendiri. Tapi kalau itu ide jelek, saudara-saudara, kita mulai justification, benar gak? Kita mulai menjual kepada diri kita sendiri. Ya beli aja itu mobil kamu kan udah jelek, ini mobil lebih aman, airbagnya ada 200, dan lain sebagainya, kulitnya lebih empuk dan lain sebagainya. Kita menjual meskipun kita tahu sebenarnya kita tidak perlu
mobil baru. Sebenarnya kita tidak perlu sepatu baru. Kita sebenarnya tidak perlu membuat investasi tersebut dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara, kita harus berhati-hati pada saat kita membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Kita harus mencoba memperhatikan keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Khususnya kalau saudara sedang emosi, itu adalah lampu merah. Ya, lampu merah, saudara jangan bilang, wah karena ini saya feel so strongly, ini investasi baik, pasti akan menguntungkan. Saudara begitu nafsu saudara-saudara. Saudara pikir emosi saudara itu adalah tanda untuk go ahead. Padahal itu justru sebaliknya. Emosi saudara itu harus menjadi rambu lalu lintas yang membuat saudara berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya terlalu emosi untuk hal ini? Saya tidak mengatakan itu investasi tidak baik. Mungkin itu investasi baik, mungkin. Tapi jangan terlalu buru-buru. Cek dulu sama istri. Tanya dulu kepada teman yang lebih mengerti. Jangan engkau terbawa emosi yang akhirnya akan mencelakakan engkau. Kalau engkau ingin lampu hijau, sebelum engkau mengambil keputusan, tanya dulu. Cerita apa yang mau saya ceritakan nanti di dalam hidup saya? Itu akan menjadi pertanyaan penting supaya kita tidak salah dalam membuat keputusan. Ya, tapi kita seringkali nggak bisa melakukan itu, saudara-saudara, karena hari ini aja udah setengah mati. Ya, kalau sudah tertekan, kalau nggak dilakukan akan hilang pekerjaan dan lain sebagainya. Kita nggak memikirkan cerita hidup. Tapi apa yang baik untuk saat itu belum tentu menjadi bagian yang baik bagi kita di masa yang depan. Engkau harus berhenti sejenak dan bertanya. Meskipun ini sulit sekali untuk kita lakukan, tapi tanya dulu. Apakah cerita yang mau saya ceritakan nanti? Apakah saya akan bangga dengan keputusan yang saya ambil? Atau saya akan malu dengan keputusan yang saya ambil ini? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab orang Yahudi, ada sebuah cerita yang sangat menarik sekali. Alkitab orang Yahudi bagi kita orang Kristen disebut Perjanjian Lama. Meskipun itu sebenarnya ofensif bagi orang-orang Yahudi. Ya. Dan di sebuah kitab ini, kitab Kejadian, ada cerita tentang seorang anak muda bernama Yusuf, saudara-saudara. Dia juga harus mengambil keputusan-keputusan yang bisa mengubah trajektori kehidupan dia. Dan sangat luar biasa sekali, Yusuf saya perhatikan menggunakan teknik powerful story ini untuk menentukan keputusan yang dia harus ambil, saudara-saudara. Bagi saudara yang besar di gereja, mungkin saudara familiar dengan cerita ini. Tapi bagi sebagian saudara mungkin saudara tidak tahu. Saya akan ringkas buat saudara semua, supaya kita semua on the same page, supaya kita bisa mengerti bersama-sama. Kisah ini terjadi kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi. Jadi kira-kira hampir 2000 tahun sebelum kelahiran Kristus. Dan ini terjadi kepada seorang bernama Yusuf yang adalah anak ke-11 dari 12 anak seorang bapak bernama Yakub, saudara-saudara. Nah, Yusuf ini dia adalah anak kesayangan dari bapaknya Yakub. Kenapa dia anak kesayangan? Karena mamanya Rahel adalah istri kesayangan dari papanya. Orang zaman dulu istrinya banyak, saudara-saudara. Nah, karena Yusuf ini anak kesayangan, ini membuat kakak-kakaknya sangat iri sekali terhadap Yusuf. Lalu mereka memutuskan, saudara-saudara, untuk membunuh Yusuf. Pada saat mereka berdiskusi, mereka berpikir ada keputusan yang lebih baik daripada membunuh adik kita sendiri, yaitu kita jual saja dia sebagai budak. Kalau kita jual sebagai budak, sama-sama dia akan lenyap dari kehidupan kita, dan kedua kita akan dapat uang. Ini keputusan yang lebih baik. Lalu mereka memutuskan untuk menjual adik mereka sendiri Yusuf sebagai budak kepada seorang penjual budak. Dan mereka berbohong kepada papa mereka Yakub dengan mengatakan anak tersayangmu Yusuf mati dimakan makanan buas. Nah, saudara-saudara, kenapa cerita Yusuf ini sangat menarik sekali bagi kita? Sangat menarik bagi saya, paling tidak saudara-saudara ya. Kenapa? Karena cerita Yusuf ini sangat bisa kita mengerti. Seringkali di dalam kehidupan kita, cerita hidup kita itu intersect atau berpotongan dengan cerita hidup orang lain. Seringkali keputusan-keputusan yang diambil orang lain itu mencelakakan kehidupan kita. Saudara bayangkan kehidupan saudara sendiri. Bukankah keberadaan engkau saat ini itu ada hal-hal yang
terjadi karena keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tuamu. Karena keputusan-keputusan baik itu benar dan salah yang diambil oleh orang lain yang mempengaruhi hidupmu. Karena itu jangan kita bermain-main dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil itu bukan saja mempengaruhi kehidupan kita, tapi mempengaruhi kehidupan orang lain loh. Bisa mempengaruhi kehidupan anak-anak kita loh nanti. Bisa mempengaruhi kehidupan suami atau istri kita. Nah, Yusuf ini ceritanya di hijack atau dibajak oleh kakak-kakaknya, saudara-saudara. Benar gak? Ya, dia gak mau dijual sebagai budak di Mesir, tapi itulah yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Nah, saya mau pause dulu sebentar di sini. Di sini kakak-kakak dari Yusuf tidak sadar bahwa mereka sedang menulis cerita kehidupan mereka sendiri. Benar gak? Itu sama seperti kita. Pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari, keputusan-keputusan sehari-hari, kita sering kali tidak sadar kita sedang menulis cerita hidup kita sendiri. Dan kakak-kakak Yusuf gak sadar, dia lagi nulis cerita. Ya, cerita yang saya yakin mereka malu untuk ceritakan ke orang lain. Mereka gak akan bangga melakukan apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Saudara bayangin gak kalau mereka cerita sama anak-anak cucu mereka, papa iri sama adik papa sendiri, sehingga papa jual dia sebagai budak. Lalu papa bohong kepada papa saya sendiri. Sehingga papa saya menjadi sangat sedih karena kehilangan anaknya. Saudara, mereka gak akan bangga ya cerita seperti itu ke anak-anak mereka. Karena itu mari sebelum kita mengambil keputusan, tarik nafas dalam-dalam, pause dulu, tanya cerita apa yang saya mau ceritakan nanti dalam hidup ini. Nah, kemudian Yusuf dijual kepada penjual pembeli budak dan dia di Mesir dijual lagi, dijual 2 kali jadinya kepada seorang bernama Potifar. Dia adalah pemimpin tinggi di Mesir. Dan di sana Yusuf memiliki pilihan untuk menulis cerita hidupnya sendiri. Dia bisa menulis dan mengisi cerita kehidupannya dengan kepahitan dan berkata kepada dirinya sendiri, ini adalah malapetaka. Aku sedih sekali, aku kecewa dengan perbuatan kakak-kakakku. Aku akan melakukan apa saja yang cukup untuk bisa survive. Atau Yusuf memutuskan, dan ini yang dia ambil, dia akan bekerja keras. Apapun yang terjadi dia percaya Tuhan tetap menjaga dia. Dan dia akan berusaha sebaik-baiknya menulis cerita sebaik-baiknya di dalam hidup ini. Dan itu yang dia lakukan saudara-saudara. Dia bekerja dengan begitu keras, dia dipercayai oleh bosnya perlahan-lahan yang bernama Potifar. Semakin lama semakin diberi tanggung jawab sampai akhirnya seluruh rumah tangga, seluruh affair, maksudnya di sini adalah seluruh bisnis dari Potifar, siapa yang urus? Yusuf yang urus. Seluruh bisnisnya, usahanya, rumah tangganya, Yusuf yang urus sebagai orang nomor 2 dari Potifar, saudara-saudara. Nah, di sini cerita hidupnya intersect lagi dengan istri dari Potifar yang kita tidak tahu namanya, saudara-saudara. Ya. Dia tertarik kepada Yusuf yang pintar, yang cerdas, yang jujur. Dan dia ingin berselingkuh dengan Yusuf. Dan di sini yang saya ingin mengambil poin dari cerita ini untuk pagi hari ini. Yusuf menggunakan teknik berhenti sejenak, mengingat-ingat cerita hidupnya, mengetahui bahwa cerita hidupnya itu akan dia tulis saat ini pada saat dia mengambil keputusan ini. Lalu ini yang terjadi. Saya akan ringkas bagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Ini kira-kira yang dikatakan oleh Yusuf kepada istri dari Potifar. Dia berkata, Nyonya Potifar, saya datang ke negeri ini sebagai seorang budak. Saya tidak punya hak, saya tidak punya masa depan. Lalu suami Anda membeli saya. Dan dia begitu baik terhadap saya. Saya mencoba melayani dia, melayani Nyonya dengan sebaik-baiknya. Dan melalui kerja keras dan atas bantuan Allah, suami Anda mempercayai saya untuk semua rumah tangganya. Lalu dia teruskan ceritanya seperti ini, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik bagaimana dia menggunakan cerita hidupnya sebagai satu landasan sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Dalam Kejadian 29 ayat 8 dan 9 dia berkata seperti ini.
Ayat ke-8. Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Kenapa? Sebab engkau istrinya. Implikasinya apa? Cerita hidupmu, Ibu Potifar. Kamu harus pikirkan baik-baik. Apakah engkau mau tertulis dalam cerita hidupmu bahwa saya berselingkuh dengan seorang budak Yahudi? Saya rasa tidak. Lalu Yusuf melanjutkan. Karena cerita hidupku ini, yang mana suamimu sudah begitu baik kepada saya. Dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dengan kata lain, Nyonya Potifar, cerita hidupku sampai saat ini sangat luar biasa. Saya tidak akan malu untuk menceritakan cerita hidup ini kepada anak-anakku, kepada cucu-cucuku. Tapi saya dihadapkan kepada satu keputusan saat ini. Mana mungkin saya menyia-nyiakan segala sesuatu yang sudah terjadi yang begitu baik dengan melakukan hal ini dan membuat malu bukan saja diri saya sendiri, tapi suamimu dan juga Tuhan sendiri. Dengan kata lain, Yusuf bertanya, Nyonya Potifar, cerita apa yang harus saya ceritakan nanti kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya? Dua pilihan, dua opsi. Opsi pertama, cerita pertama seperti ini. Suamimu memberi kesempatan yang luar biasa kepadaku, dia mempercayai aku, lalu aku salah gunakan kepercayaannya dan aku berselingkuh dengan istrinya. Itu bisa menjadi bagian dari cerita hidup Yusuf. Atau dia bisa pilih opsi kedua. Cerita kedua seperti ini. Suamimu memberi kesempatan yang luar biasa kepada saya, dia mempercayai saya, lalu saya memutuskan untuk tidak menyalahgunakan kepercayaannya kepada saya. Saya selalu setia kepada dia dan apapun konsekuensinya. Saya tidak akan malu kepada suamimu, saya tidak akan malu kepada Tuhanku. Saudara harus perhatikan baik-baik. Keputusan Yusuf untuk tidur atau tidak tidur dengan Nyonya Potifar itu bukan masalah moralitas. Ya, ini masalah hidup dan mati, saudara-saudara. Karena budak tidak punya hak apa-apa pada saat itu. Jadi Yusuf harus rela siap-siap, bisa-bisa dia mati untuk keputusan yang dia akan ambil. Tapi dia memutuskan untuk mengambil keputusan yang benar meskipun itu sulit, saudara-saudara. Ini ingin saya katakan. Keputusan sulit yang saudara ambil di dalam lembah seringkali menentukan bagaimana cerita hidup kita akan berakhir. Sekali lagi, keputusan yang sulit yang saudara ambil saat saudara berada di lembah yang kelam, itu seringkali menentukan bagaimana cerita hidup saudara akan berakhir. Jadi apapun pergumulan hidupmu, jangan ambil jalan pintas, jangan hanya mengambil keputusan yang baik untuk saat itu, bagi dirimu saat itu, tapi berhenti sejenak, tarik nafas yang dalam-dalam, dan tanyalah kepada dirimu sendiri, cerita apa yang saya tidak akan malu untuk ceritakan kepada orang lain. Karena keputusannya Yusuf masuk ke dalam penjara, saudara-saudara. Sekali lagi, dia memilih untuk menulis cerita baik dalam penjara. Dia tetap bekerja dengan rajin, mendapatkan favor dari kepala penjara. Dia diberi hikmat oleh Tuhan, bisa menginterpretasi mimpi. Dia dipanggil oleh Firaun untuk menginterpretasi mimpinya. Karena dia begitu bijak, dia diangkat oleh Firaun sekarang. Bukan cuma Potifar, diangkat oleh Firaun untuk menjadi orang kedua paling penting di seluruh Mesir. Karena saat itu akan ada 7 tahun panen disusul dengan 7 tahun kekurangan. Di saat itulah saudara-saudara dari Yusuf, kakak-kakak Yusuf yang menjual dia sebagai budak. Dia datang mengemis, memohon kepada seorang bernama Yusuf yang mereka tidak tahu itu sebenarnya Yusuf. Karena mereka pikir Yusuf tidak mungkin menjadi orang terpenting di seluruh Mesir. Yusuf kembali dihadapi dengan pilihan, dengan decision. Cerita apa yang dia akan tulis? Apakah dia akan menjadi orang yang
pahit dan tidak memaafkan terhadap kakak-kakaknya, atau apakah dia akan menulis cerita di mana dia memilih untuk memaafkan kesalahan kakak-kakaknya sehingga dia bisa kembali berhubungan dengan mereka dan berhubungan dengan papanya. Jadi poin dari apa yang ingin saya sharingkan pagi ini sangat simpel. Sebelum engkau mengambil keputusan penting, tanya dulu, press pause terlebih dahulu. Cerita hidup seperti apa yang ingin saya ceritakan. Beberapa tahun yang lalu saya sekolah di Amerika dan setelah kami lulus kami bekerja selama 2 tahun di sebuah gereja. Saya bekerja di sebuah gereja di kota Dallas di Texas dan disitulah saya dihadapkan dengan pilihan. Gereja kami menawarkan untuk green card ya supaya kami bisa tinggal di Amerika, melayani di sana. Lalu saya pikir ini keputusan yang baik, tidak ada salahnya. Tapi kami berdoa, kami berhenti, kami pause, dan saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya, karena nggak ada salahnya kan untuk diambil green card di Amerika, nggak ada salahnya untuk bekerja di Amerika. Tapi saudara tahu, pada saat saya pertama kali datang ke Dallas untuk sekolah, itu ada ratusan students dari Afrika, dari Eropa Timur dan lain sebagainya. Semuanya punya visi untuk kembali ke negara mereka masing-masing, untuk memulai pelayanan ini, pelayanan itu. Tapi 4 tahun kemudian, semuanya mau tinggal di Amerika, saudara-saudara. Semuanya mendapat panggilan baru dari Tuhan untuk tinggal di Amerika. Karena apa? Karena nyaman, karena gampang, karena uangnya besar di Amerika. Saya tidak mau menjadi cerita hidup saya. Saya berdoa kepada Tuhan, istri juga berdoa, dan kami memutuskan untuk kembali ke Australia dan memulai pelayanan di Australia. Sehingga tahun 2004 kami memulai gereja The Rocks dan Tuhan tetap memakai sampai saat ini. Itu cerita yang saya tidak akan malu untuk ceritakan kepada anak saya, kepada cucu saya nanti. Bahwa saya tidak mengambil jalan pintas, saya tidak mengambil jalan yang gampang, tapi saya ingin menurut perintah Tuhan. Saudara-saudara, mungkin di antara saudara ada yang saat ini berkata, aduh harusnya saya dengar nasihat ini tahun-tahun yang lalu. Saya sudah mengambil banyak keputusan yang salah dalam hidup ini. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, cerita hidupmu belum selesai. Anda sedang menulis kalimat, paragraf, bab dari cerita hidupmu sekarang. Tapi, perhatikan baik-baik, itu bukan akhir dari hidupmu. Itu bukan akhir dari hidupmu. Selama engkau masih bernafas, engkau masih menulis cerita hidupmu saat ini. Saat ini. Karena itu make sure you write a good one. 2 aplikasi bagi kita semua, setelah itu saya akan selesai. Aplikasi pertama, mulai hari ini, serahkan cerita hidupmu sampai hari ini, termasuk setiap kesalahan-kesalahanmu kepada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Dia memaafkan, dia penuh dengan pengampunan, dia penuh dengan anugerah. Jangan hidup di masa lalu. Cerita itu, bab itu sudah selesai. Engkau diberi kesempatan untuk menulis bab-bab yang baru dalam hidupmu. Dan itu aplikasi yang kedua, saudara-saudara. Mulai minggu ini, tulis cerita baru yang baik. Jangan ambil jalan pintas, jangan takut, percayakan hasilnya kepada Tuhan yang sanggup memeliharamu. Seringkali kita mengambil keputusan karena kita takut. Kita takut menolong orang, kita takut untuk jadi royal, jadi generous, karena apa? Kita takut gak cukup buat diri kita sendiri. Ya, kita seringkali takut, kita kompromi, sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat. Jangan takut, Tuhan pelihara. Saya suka sekali lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Dan saya ingin mengundang kita untuk menyanyikan sekali lagi lagu ini. Mengingatkan kepada kita bahwa keputusan apapun yang kita ambil, kalau kita ambil dengan baik, Tuhan yang akan menjaga kita, memelihara kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, kemudian kita akan berdoa.